Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar bimbel online bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks prosedur. Jadi teks prosedur ini secara umum merupakan teks yang berisi langkah-langkah suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur ini sangat sering kita ketemui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin memasak mie, dalam proses memasak mie ini kita membutuhkan langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk kita ikuti bagaimana cara memasaknya. Misalnya misalkan bahan-bahan yang harus disiapkan apa saja, misalkan caranya bagaimana, waktu yang diperlukan berapa, dan hal ini merupakan contoh sederhana dari teks prosedur. Banyak lagi contoh-contoh lainnya dari teks prosedur ini, misalnya ketika kita ingin membuat kue ataupun kita ingin memasak nasi goreng, dan tentunya hal-hal ini membutuhkan langkah-langkah yang harus kita ikuti. Inilah yang disebut dari teks prosedur. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur ini terdiri dari 4. Yang pertama itu judul. Judul ini merupakan apakah hal yang akan kita lakukan, misalnya cara memasak mie, itu merupakan judul dari yang harus dimiliki di dalam suatu teks prosedur. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan ini berisi apa sih tujuan kita untuk membuat teks prosedur ini? Apakah untuk menyelesaikan suatu kegiatan seperti kita ingin mencangkok tanaman. Jadi tujuan kita itu untuk dapat mengembangbiakan suatu tanaman melalui cangkok tanaman, atau tujuan kita itu untuk mengetahui bagaimana cara memasak mie, begitu. Dan yang ketiga yaitu material. Material ini berisi bahan ataupun alat ataupun cara. Misalnya dalam teks prosedur ini kita membuat kue, dan tentunya dalam langkah membuat kue ini kita harus membutuhkan bahan-bahan yang harus disiapkan, cara-cara yang harus kita ikuti, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi dalam teks prosedur harus memiliki material ini. Dan yang keempat yaitu penutup. Dalam teks prosedur ini struktur yang harus dimiliki yaitu penutup merupakan hasil dari langkah akhir yang harus diselesaikan dalam proses menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini merupakan teks yang di dalamnya memiliki langkah-langkah yang sederhana. Misalnya hanya 1 atau 2 atau 3 langkah saja. Seperti contohnya, ketika kita ingin menghidupkan komputer, kita harus melalui langkah-langkah yang sederhana. Hal ini yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Dan yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini merupakan teks prosedur yang memiliki langkah dan tahapan-tahapan dalam pengerjaannya. Artinya dalam langkah-langkah ini memiliki jenjang-jenjang yang harus kita ikuti. Seperti contohnya yaitu ketika kita ingin membuat KTP, nah kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Misalnya pertama kita harus mendatangi kantor lurah atau kantor kepala desa. Terus selanjutnya kita harus datang ke kantor kecamatan, dan baru kita bisa ke kantor capil untuk bisa mendapatkan KTP ini. Dan yang ketiga yaitu jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks yang langkah-langkahnya itu bisa ditukar, atau dalam langkahnya itu beberapa hal bisa ditukar namun hasilnya itu tetap sama. Seperti itu, misalnya ketika kita ingin memasak mie, misalnya kita ingin mendahulukan memasukkan
telur lebih dulu atau mie dulu, tapi hasilnya itu tetap sama, akan menjadi mie instan yang sudah dimasak seperti itu.